Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Rahmat Aldiansyah di podcast Medcraft UKM BKI 2023. Oke, di sini saya nggak sendirian teman-teman sekalian. Di sebelah saya sudah ada orang hebat. Nah, siapa beliau? Beliau adalah seorang mahasiswa, namun tidak mahasiswa biasa, melainkan beliau adalah ketua dari organisasi ternama, yaitu Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara. Oke, Mas Derida, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Oke, jadi beliau adalah Mas Derida Ahmad Bilhaq ya, mahasiswa UNESA yang juga sekaligus sebagai ketua PMMBN. Oke, langsung aja teman-teman sekalian, karena di sini tema kita mengenai tentang acara Syiar Akbar yang mengaut tema tentang intoleransi di zona society 5.0. Oke, mungkin dari Mas Derida sendiri nih, mendengar kata-kata mengatasi intoleransi di zona pluralisme 5.0 itu kayak gimana? Oke. Izin pertama ya, terima kasih Mas Rahmat ya, Ketua BKI. Ya, jadi kalau melihat temanya ini cukup menarik sebenarnya. Kalau kita perhatikan sekarang di era globalisasi yang sangat tipis sekali jarak negara satu dengan negara yang lain, bahkan kita bisa melihat aktivitas orang-orang yang letaknya jauh dari kita. Bahkan lebih parahnya, kita bisa membenci seseorang yang bahkan kita tidak kenal dan tempatnya ini sangat jauh dengan kita, hanya melalui satu konten saja. Nah, oleh karena itu kalau melihat dari judulnya intoleransi di era society 5.0 ini, perlu kita ketahui bahwa dalam bermedia sosial, dalam berselancar di dunia digital, di internet ini kita perlu batasan-batasan gitu. Dan batasan-batasan itu perlu dibangun dari norma-norma yang ada. Dan tentu dari judul intoleransi ini kita punya lawan katanya. Dan batasan-batasan itu dibangun dengan asas toleransi, seperti itu. Oke, mantap banget jawabannya dari beliau teman-teman sekalian. Oke, masih berhubungan dengan toleransi nih. Kira-kira menurut survive dari pandangan Anda ya, mengenai pemuda-pemuda di Indonesia ini, apakah masih tinggi rasa toleransinya kira-kira? Baik, kalau saya lihat sebenarnya masih tinggi. Kalau dari riset yang dilakukan CSR itu tahun 2019, itu ada 39% mahasiswa perguruan tinggi umum itu terindikasi radikal. Indikasi ya, bukan radikal, tapi terindikasi radikal. Tentu ini poin yang mungkin lebih kecil daripada sisanya, 30% dari 100%. Tapi kita tidak pungkiri bahwa 30% ini juga orang, dan itu mahasiswa. Oleh karena itu saya katakan, mau kecil mau besar, kita tetap harus menolak namanya intoleransi, gitu PR-nya. Oke, siap. Jadi ingat-ingat teman-teman sekalian bahwa PR kita sebagai sobat pilah milenial, bahasanya kita harus kecil ataupun besar jumlahnya, itu toleransi harus dihindari, intoleransi harus dihindari teman-teman. Oke, masih terkait dengan itu, kira-kira dari Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama sendiri nih, kira-kira fungsinya apa sih untuk mengatasi hal itu? Ya, kalau kembali dari urgensi lahirnya Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara, kita melihat bahwa banyak sekali kelompok-kelompok sektarian yang mengusung nilai-nilai primordialisme, dan itu mulai menjamah dan menjamur di kalangan pemuda. Apalagi kita tahu konsensusnya adalah perguruan tinggi umum ya. Perguruan tinggi umum ini banyak sekali mahasiswa yang bukan lulusan dari mungkin pondok pesantren ya, mungkin sekolah keagamaan gitu, dari sekolah umum, dan mungkin mohon maaf minim pengetahuan keagamaan, dan saya rasa mereka punya minat ya, ketertarikan untuk belajar agama. Dan sudah seharusnya kita yang berbackground atau berlatar belakang orang yang berpengetahuan keagamaan, yang dalam tanda kutip karena ini di PKI ya, Islam, dan harusnya Islam rahmatan lil alamin, ini membuka ruang seluas-luasnya untuk teman-teman belajar. Nah, melalui PMMBN ini kami membuka sarana dialog ya. Kita menyediakan wadah dialektika bagi seluruh mahasiswa perguruan tinggi umum khususnya. Ya, sebenarnya keluar dari itu juga boleh gitu ya. Ya, khususnya perguruan tinggi umum untuk bertemu di dalam satu forum dengan latar belakang keagamaan yang berbeda-beda. Jangankan satu agama yang beda aliran, ini sudah berbeda-beda agama. Tapi kita mencari apa yang sekiranya kita bisa satukan dan untuk memajukan kehidupan bangsa. Dan sesuai cita-cita kemerdekaan untuk mencerdaskan juga. Oleh karena itu, agar meminimalisir ruang atau jarak yang sedikit lebar antara paham satu dengan yang lain, antara pandangan satu dengan yang lain, kita membuka ruang untuk bertemu. Ya, melalui PMMBN ini kita harap adanya mahasiswa Indonesia tentunya yang menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip moderasi beragama dan bela negara.
Oke, begitu hebatnya ya dari visi dari PMMBN itu sendiri. Oke, mungkin selain berdialektika nih Tum, kira-kira ada nggak kayak strategi khusus gimana untuk biar mahasiswa umum itu dapat gabung di PMMBN gitu, biar terhindar dari intoleransi? Ya, sebenarnya kalau untuk bergabung di PMMBN sendiri, Iya. ini mudah sekali sebenarnya. Tinggal apakah sudah masuk ya PMMBN di kampus Anda, atau mungkin kalau belum bisa via Instagram. Oke. Ya, nanti bisa diajukan di kampusnya ingin dibukakan wadah berupa PMMBN, atau Iya. bahkan kalau di skala dosen kita ada Geria Moderasi Beragama dan Bela Negara. Ini jadi tim-tim dosen yang Iya. disahkan oleh rektorat untuk memandu teman-teman, tidak hanya PMMBN bahkan, Iya. tapi teman-teman PMMBN yang di kampus terkait ini menjadi eksekutornya, ya, menjadi penggeraknya, untuk membantu menghidupkan itu tadi. Sehingga teman-teman untuk bergabung ini sangat mudah sekali, bisa menghubungi ke Instagram kalau memang di kampusnya belum ada, atau kalau mungkin sudah ada, bisa saling kontak satu sama lain, dan kita sangat tidak terbatas dengan kegiatan-kegiatan formal saja. Kegiatan-kegiatan yang jika Anda mau masuk organisasi ini Anda harus ikut baiat ini, yang harus nggak perlu. Cukup Anda hadir di kajian-kajian moderasi beragama kami, Anda hadir di diskusi-diskusi kami. Kita tidak hanya meneguhkan dan mengembangkan prinsip moderasi beragama saja, tapi kita juga menerima masukan. Nah, celah-celah apa saja yang menjadi potensi terjadinya intoleransi, terjadi potensi kekerasan atau ekstremitas yang mungkin ini bisa menjadi ujung tombak dari perpecahan, dan kita sangat tidak mau itu kan gitu. Oke, berarti sangat-sangat mudah banget ya bagi Iya. teman-teman sekalian yang mungkin di kampus masing-masing belum ada atau belum bisa masuk ke PMMBN, cukup DM di Instagramnya. Jadi @PMMBN ya. Tinggal apa namanya stalking aja, nanti teman-teman bisa daftar lewat situ. Oke, selain itu juga ada tadi informasi mengenai dosen. Jadi forum dosen juga ada, namanya Geria Geria Moderasi. Oke, jadi sangat-sangat mudah banget teman-teman sekalian. Jadi siapapun teman-teman yang lihat nanti, kalian bisa stalking PMMBN itu apa, kalian bisa DM, kalian bisa tanya lebih dalam. Oke, masih terkait PMMBN nih, kira-kira di PMMBN itu punya apa ya? Punya cita-cita yang seperti apa, yang ingin membawa bangsa ini lebih. Ya, sebenarnya kalau cita-cita kami sejalan dengan cita-cita kemerdekaan, dan nilai atau prinsip moderasi beragama dan bernegara itu saya katakan sebagai ekstraksi daripada Pancasila itu sendiri. Mungkin orang-orang yang masih sulit untuk memahami, mengimplementasikan Pancasila, kita kenalkan dengan konsep yang lebih mudah melalui moderasi beragama, melalui bela negara, dan tentu kita membantu ini untuk teman-teman di perguruan tinggi umum dulu, gitu, oke? Jadi tentu cita-cita kami adalah menciptakan persatuan dan kesatuan seperti sila ketiga di Pancasila, dan juga meneguhkan kembali bahwa negara kita ini adalah negara dengan masyarakatnya yang berketuhanan yang Maha Esa, dan tentu kemanusiaan yang adil dan beradab ini menjadi tolak ukur penting bahwa kemanusiaan di atas segala-galanya. Nah, kan mulai banyak Iya. kasus-kasus kekerasan seperti itu. Nah, Oke, berarti sangat-sangat mulia banget ya teman-teman. Jadi kalau mau join di PMMBN itu nggak perlu kalian takut, wah nanti kita meleset dari kebangsaan bla 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 ya. Jadi insya Allah kita itu aman teman-teman sekalian. Juga mungkin selain itu kira-kira ya, karena kita di Universitas Wijaya Surabaya ya, yang dimana kampus unggul berbudaya. Nah, kira-kira dari Ketum sendiri melihat PMMBN masuk ke sini itu kayak gimana ya? Kira-kira cocok atau enggak atau gimana? oke. Karena kalau kita bicara moderasi beragama, Iya. ini tidak dalam lingkup satu agama kan Iya. gitu. Bagus lagi ketika PMMBN ini bisa berkembang dan berakselerasi dengan cepat di kampus yang berbudaya seperti yang disampaikan tadi. Oke. Dengan latar belakang keagamaan yang mungkin tidak perbedaan satu agama dengan yang lain tidak terlalu signifikan jumlahnya, tidak mendominasi satu dengan yang lain. Tentu ini menjadi upaya penting, dan bisa jadi komisariat yang kalau nanti dibangun di sini melalui UKM ini tadi, itu bisa menjadi role model untuk PMMBN di kampus-kampus lainnya. Bahwasannya kalau ada dorongan konteks tentang moderasi beragama, orang mengatakan bahwa kok Islam saja. Nah, WKS bisa menjadi contohnya seperti itu. Oke, sangat hebat sekali ya ternyata tanggapan Ketum mengenai UKS. Ternyata UKS sangat berpotensi karena di dalamnya ada multikultural yang sangat melekat. Oke, selain itu tuh kira-kira misalnya kalau ada pertanyaan, wah aku nanti takut nih masuk ke PMMBN, nanti terjunnya ke arah politik, ke arah gini-gini, emang awalnya kayak gini, tapi kebanyakan yang seperti organisasi-organisasi lain ada, akhirnya terjunnya ke arah situ. Nah kira-kira gimana tanggapannya tuh? Ya, sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga kita, Iya. kita sepakati bahwa
PMMBN sama sekali tidak berkecimpung di politik, terutama dalam sistemnya politik praktis ya. Oke. Kita konsen untuk berdakwah, gitu. Gini. Oke, jadi bisa kita garis bawahi teman-teman bahasanya PMMBN konsen di bidang berdakwahnya. Oke, jadi sangat-sangat cocok sekali apalagi kita bagi sobat filah UKM BKI WKS yang dimana emang kita mensyiarkan agama Islam menggunakan asas-asas yang sangat ramah dan juga termasuk toleransi beragama ini. Oke, mungkin yang terakhir nih Tim ya. Oke. Ada pesan dan kesan nggak dari Ketum buat UKM BKI WKS pertama, yang kedua buat masyarakat umum nih mengenai toleransi beragama. Baik. Mungkin saya langsung kerucutkan ya moderasi beragama. Jadi moderasi beragama ini perlu kita kaji bahwa ada moderasi dalam bersikap, moderasi dalam berpikir, seperti itu. Dan kita tahu bahwa moderasi beragama ini tidak hanya membahas tentang bagaimana agama atau umat dalam beragama, seperti itu. Tapi dalam berkehidupan sosial antara tetangga satu dengan tetangga yang lain, bagaimana menghargai pendapat teman di dalam satu forum, bagaimana menghargai latar belakang seseorang, dan tidak mudah untuk menjustifikasi seseorang dengan sikap yang mungkin sedikit berbeda. Perlu kita pahami dulu alasan dan faktornya. Ini salah satu bentuk moderasi beragama. Dan UKS di sini sebagai kampus yang unggul berbudaya seperti itu ya. Ini sudah semestinya saya katakan bisa sangat-sangat bisa menjadi role model untuk gerakan-gerakan moderasi beragama dan bernegara ke depannya untuk kampus-kampus, tentunya kampus-kampus perguruan tinggi umum. Kenapa? Karena kebetulan PMMBN ini baru didirikan tahun 2021 kemarin kan. Nah, baru kongres itu tahun 2022 kemarin bulan Juli. Dan hanya beberapa komisaris saja yang mulai berdiri. Dan saya melihat ada potensi di UKS sendiri dengan presentasi keagamaan yang tidak terlalu signifikan untuk dominan salah satu agama saja, ini di UKS. Sedangkan kalau mungkin di kampus-kampus lain ini masih dominan Islamnya seperti itu ya. Dan saya katakan ini bisa menjadi peluang untuk kita membuktikan bersama bahwa moderasi beragama ini bisa menjadi solusi untuk kita lebih paham dalam mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Dan melalui PMMBN di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini kita bersama-sama membangun komitmen untuk mendesiminasikan dan menguatkan serta melembagakan nilai-nilai prinsip moderasi beragama dan bernegara di kalangan pemuda. Seperti itu. Oke, begitu hebat banget ya Ketum kita kali ini. Oke, teman-teman sekalian perlu digarisbawahi bahwasanya seperti katakan Ketum tadi bahwa UKS sangatlah berpotensi sebagai role model untuk menjadi kampus yang mencerminkan adanya keberagaman yang sangat melekat tapi bisa menyatukan lewat moderasi beragama. Maka dari situ bagi teman-teman UKS khususnya dari UKM BKI, jangan sampai kalian nggak daftar di PMMBN karena sangat-sangat cocok dan juga selaras dengan visi dan misi dari BKI sendiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita bicarakan kali ini. Mungkin bisa bertemu lagi di next session. Oke, bersama saya Rahmat Aldiansyah dan juga Derida Ahmad Wilhaq. Derida Ahmad Wilhaq. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.